Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Rafael Struijk tak dipanggil ke timnas senior, tapi tetap kenakan seragam Garuda, bukan di laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon, melainkan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo. Struijk sepertinya lebih dibutuhkan untuk mengisi lini serang timnas U23 yang akan bertanding dari 3 sampai 9 September. Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Misinya jelas, bawa Indonesia U23 terbang tinggi di kancah Asia. Iya. Kita masih ingat kan golnya di gawang Korea Selatan? Keren itu. 2 gol malah. Jadi ya dia sangat dibutuhkan di sana dan tidak bisa dipungkiri sih sejak datangnya oleh Romeni bergabung dengan timnas Indonesia, Rafael Struijk semakin terpinggirkan dan ya hampir-hampir tidak dapat menit bermain lah di eranya Patrick Kluivert ini. Padahal sebelumnya di eranya Coach Shin dia itu selalu mendapatkan kepercayaan dari Coach Shin. Tapi tidak apa-apa, dia masih tetap dibutuhkan di timnas tapi di kelompok umur U23. Keren. Emil Audero bakalan ketemu klub JITZ. Cremonense lagi panas-panasnya karena abis diasak Milan 2-1. Emil jadi pahlawan karena ngelakuin banyak save gokil. Salah satunya dia berhasil ngeblok tendangan Luka Modric. Tapi di seberang Sassuolo baru keok lawan Napoli. Buat kalian yang mau nonton aksinya bisa lewat link yang ada di bio gua. Sayangnya JITZ cuma duduk manis di bench. Sekarang Emil dan JITZ bakalan ketemu di pekan kedua. Dan gue gak sabar banget nih pengen lihat dua pemain kita head to head di Serie A. Masalahnya kalau J nggak diturunin lagi ya apa nggak rugi nih Sassuolo bayar JITZ mahal-mahal. Iya juga sih, kenapa mereka tidak dikasih turun JITZ di 2 pertandingan ya kan, di Coppa Italia kalau tidak salah waktu itu pun tidak diturunkan juga, kemarin di Serie A pun tidak diturunkan ya. Semoga nih lawan Cremonense bisa diturunkan lah biar kita lihat itu J lawan Emil Audero tuh keren kan, pemain-pemain Indonesia bermain di Eropa saling berhadap-hadapan. Keren sekali. Gokil, Persib emang klub paling sultan di Liga 1. Mereka baru aja boyong otaknya timnas Indonesia Tom Hey. Kemarin Bojan Hodak sempat bilang gak kenal sama Tom Hey, tapi sekarang malah resmi jadi jenderal lini tengah Maung Bandung. Bukan cuma itu, mereka juga bawa Federico Barba buat perkuat benteng belakang. Buat kalian yang mau nonton pertandingan Persib bisa lewat link yang ada di bio gua. Persib modal gede beneran bikin liga lokal makin panas. Klub lain masih kuat ngejar gak nih? Buruan tagih janji ke yang bilang mau jalan dari Indonesia ke Belanda kalau Hey gabung Persib. Buruan ayo boboto pegangan kita OTW puncak. Siapa yang bilang itu? Ayo. Siapa yang bilang begitu? Ya bisa sih dia back to back lagi Persib ini ya, walaupun kemarin kalah sih dari Persijap Jepara, tidak masalah ya, semoga bisa back to back lah karena kan sekarang ya rekrut pemainnya tuh gacor ini, apalagi ada ya The Professor Tom Haya kan, semakin keren lah lini tengahnya itu. Ngeri. Los Lille tawarkan 3 juta euro demi bisa membawa Kelvin Verdong ke Liga 1 Prancis. Wah, ini serius? Yap, serius guys, dan kabar ini langsung diberitakan oleh ESPN, di mana klub yang berasal dari Liga Prancis ini tertarik untuk memakai jasa Kelvin Verdong. Dan seharusnya tanpa pikir panjang, ini Verdong harus ngambil peluang emas ini guys. Karena dengan pindahnya dia ke Liga Prancis, otomatis akan menambah jam terbang dan kualitas dari seorang Kelvin Verdong. Di mana seandainya ini beneran terjadi, maka ini akan menambah daftar list para pemain timnas Indonesia yang bermain di liga top-top Eropa. Di antaranya seperti Bang Jai bermain di Serie A, Kang Emil di Serie A, Kevin Dix di Bundesliga Jerman, dan insya Allah itu Kelvin Verdong di Liga 1 Prancis. Nggak ketinggalan nih Tom Haye bermain di Super League Indonesia, liga nomor 1 terbaik di dunia. Nah, kalau menurut kalian apakah Kelvin Verdong harus mengambil tawaran ini atau tetap bermain di Nijmegen di Dua-duanya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau bisa ke Lille itu. Lebih keren itu kalau ke sana tuh. Mantap lah. Emil Audero lagi jadi bahan perbincangan. Performanya di Serie A terus konsisten, bikin posisinya di timnas Indonesia hampir mustahil digeser. Dua kiper lokal, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, masih berjuang untuk bisa menyaingi kualitas Emil. Tapi dengan jam terbang di Eropa, wajar kalau Emil masih di atas. Nah, di sisi lain, timnas juga punya Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini sempat jadi pahlawan Garuda, bahkan pernah man of the match usai selamatkan penalti melawan Arab Saudi. Sayangnya, Paes dipastikan absen di FIFA Matchday September
Desember 2025. Itu bikin peluang Emil Audero makin besar untuk tetap jadi pilihan utama di bawah Mister Garuda. Meski begitu, PSSI tetap pantau perkembangan kiper muda di Liga 1. Siapa tahu ada kejutan, muncul kiper baru yang bisa jadi pesaing serius buat Emil maupun Paes. Ya Paes itu cedera teman-teman, jadi tidak bisa ikut ke FIFA Matchday nanti September. Ya Emil ini salah satu kiper terbaik lah yang kita punya, bermain di Serie A, ya kan? Ya untunglah dia pilih Indonesia karena memang dia punya darah Indonesia itu, ya kan? Dan ya siapapun yang menjadi kiper utamanya, atau Paes pun atau si Emil atau Nandeo atau Hernando Ari, ya menurut saya sama saja. Tapi kalau dilihat dari segi kualitas mereka dua kiper ini, Emil Audero dan Martin Paes, ya bisa dibilang di atas rata-rata. Karena kita tahu kualitasnya tuh liganya berbeda. Yang lain itu ya sama saja sih sebenarnya. Cuma kalau kualitas itu ya beda lah. Martin Paes bermain di MLS, ya kan? Kemudian Emil Audero bermain di Serie A. Sedangkan dua kiper kita yang sisanya itu main Liga 1. Jadi secara kualitas beda lah. Sangat jauh berbeda. Kalau ujung-ujungnya gagal ke Piala Dunia 2026, buat apa terus menaturalisasi pemain? Kalimat tajam ini keluar dari anggota DPR RI, Arisal Aziz, dan sontak publik sepak bola Indonesia pun terdiam. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI begitu gencar melakukan naturalisasi. Nama-nama seperti Mes Hilgres, Jai Idzes, hingga Justin Hubner sudah berseragam merah putih. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar membuat timnas Indonesia lebih kuat? Faktanya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, performa Garuda memang meningkat, tapi hasil akhirnya masih jauh dari aman. Dan jika gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Arisal Aziz menegaskan, naturalisasi harus dihentikan sementara. Kenapa? Karena proses ini bukan hal murah. Dari dokumen hingga adaptasi pemain, semuanya makan biaya besar. Sementara, bibit lokal justru kehilangan kesempatan berkembang dan menunjukkan potensinya. Naturalisasi bukan obat mujarab. Ini hanya plester di luka yang lebih dalam, lemahnya pembinaan, carut-marut kompetisi, dan sistem yang tak pernah beres. Erick Thohir pernah bilang naturalisasi adalah strategi menuju Piala Dunia. Tapi kini, tekanan politik dan publik memaksa PSSI berpikir ulang. Naturalisasi bisa jadi strategi, tapi tanpa fondasi pembinaan pemain muda, semua hanya akan sia-sia. Gimana menurut kalian? Setuju naturalisasi dihentikan kalau timnas gagal lolos Piala Dunia 2026? Kalau kita gagal lolos ke Piala Dunia, harusnya naturalisasinya jangan dihentikan, tapi harus diperbaiki liganya, ya kan? Pembinaan usia mudanya, itu yang harus diperbaiki. Ngapain stop naturalisasi? Karena naturalisasi targetnya itu jelas, kita ke Piala Dunia atau ke Piala Asia. Jadi targetnya itu jelas, ini untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang, ya kan? Nah, kalau kita stop naturalisasi, pertanyaannya untuk sekarang, apakah pemain-pemain lokal kita bisa membawa timnas Indonesia sejauh ini atau lolos ke Piala Dunia? Ataupun nanti kalau di stop bisa lolos kita ke Piala Dunia? Belum tentu juga. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ya liganya. Tuntut itu PSSI supaya perbaiki liganya, ya kan? Pembinaan usia mudanya, grassroots-nya seperti apa, itu yang harus diperbaiki, bukan stop naturalisasinya. Dan satu lagi, kalau kita gagal lolos ke Piala Dunia, ya Patrick Kluivert harus dipecat, ya kan? Ngapain ganti Sintayong gitu kan? Ngapain kalau kita gagal, ya kan? Sedangkan kita punya skuad sekarang sudah mewah. Pemain-pemain baru berdatangan terus. Kalau kita gagal ya salah pelatih lah, masa salah pemain. Dan naturalisasi ya jalan saja. Tapi dibarengi dengan perbaikan liganya, pembinaan usia mudanya, supaya ke depannya kita tidak terus-menerus bergantung dengan pemain-pemain keturunan. Begitu seharusnya. Jadi jangan tuntut untuk hentikan sementara naturalisasi, tapi seharusnya mereka ini tuntut supaya PSSI perbaiki liga, perbaiki liganya, dan juga apa, pembinaan usia mudanya. Itu yang harus diperbaiki. Ya harus jalan berbarengan itu. Jangan hanya stop naturalisasi, jangan, tambah bila perlu supaya tambah bagus timnasnya gitu. Eliano Reinders dikabarin mau ke Persib Bandung. Gue agak kecewa sih dikit, karena sekarang tuh pemain diaspora makin rame yang nyebur ke Liga Ang. Padahal Eliano ini baru 24 tahun dengan nilai pasar 11 miliar. Dia udah ngerasain main di Eropa, masa tiba-tiba mau hijrah ke Super League? Katanya buat adaptasi sama kultur bola Indonesia, biar nyatu sama timnas. Oke, fine. Tapi kalau main di liga dengan tempo yang beda jauh, gak takut nanti skillnya ikut melambat? Buat kalian yang mau nonton aksinya, bisa lewat link yang ada di bio gua. Posisinya
Posisinya dia kan winger atau gelandang serang. Di Persib kemungkinan dia bakal jadi kreator serangan, ngasih supply bola ke striker. Bisa juga dia ditempatin inverted winger buat motong ke tengah dan buka ruang tembak. Karirnya dia bener-bener bagai langit dan bumi sih sama kakaknya Tijani Reinders. Ya beda lah, Tijani ya malang melintang di Serie A, di Liga Inggris. Ya beda lah antara kakak beradik dan belum tentu sama kan nasibnya. Jadi ya tidak bisa lah dibanding-bandingkan. Tapi jangan dulu lah, masih terlalu muda kok ke Liga 1. Tolaklah dulu, berkarirlah dulu di Eropa sana di era divisi. Toh jangan juga ke Liga 1. Aduh, masih muda 24 tahun ke Liga 1. Jangan dulu maksudnya, nanti. Sekarang jangan dulu. Dari Belanda ke Timnas Indonesia, Miliano Jonathan siap perkuat Garuda. Pemain berdarah Depok ini karirnya moncer di Vitesse dan Utrecht. Mampu main di sayap maupun gelandang serang. Naturalisasinya tinggal nunggu rampung sebelum laga round 4. Kehadiran Miliano diharapkan menutup absennya oleh Romeni dan jadi penyerang andalan baru Garuda, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dari Jadi kita kedatangan pemain baru lagi, Miliano Jonathan dari FC Utrecht. Jadi dia datang sebagai opsi untuk menggantikan oleh Romeni. Opsi pilihan kedua lah. Tapi ya semoga bisa gacor dengan oleh Romeni nanti di timnas itu, karena kita sangat membutuhkan tenaganya dia. Dan kemarin sudah disetujui sama DPR, dan ya mungkin dalam waktu dekat akan disumpah dan menjadi WNI. Dan semoga September nanti di FIFA Match Day Miliano Jonathan sudah bisa bermain itu. Keren. Emil Audero lagi naik daun di Serie A, tapi gimana nasib kiper lokal kita? Hernando sama Nadeo siap bersaing atau cuma jadi pelengkap di bangku cadangan? Baru main 1 pekan di Serie A, Emil Audero langsung bikin kejutan, bawa Cremonese menang lawan AC Milan di San Siro. Gokil sih, 4 penyelamatan penting dan cuma kebobolan 1 gol. Nonton pertandingan bola lengkap tapping di bio. Wajar kalau Patrick Kluivert masih ngandelin dia buat FIFA Matchday September nanti. Apalagi Martin Paes lagi cedera hamstring, otomatis slot kiper utama kayaknya udah dipesan sama Audero. Tapi tunggu dulu, kiper lokal juga gak kalah bersinar. Nadeo tampil konsisten di Bordeaux FC 2 kali clean sheet dari 3 laga. Hernando masih jadi pilihan utama Persebaya walau kebobolan lebih banyak. Secara statistik Nadeo sedikit unggul. Tapi cukup gak sih buat geser Audero yang lagi perform di Liga Top Eropa? Susah. Susah menggeser Audero. Paling dia tetap menjadi andalan starter. Paling itu. Susah sih. Karena ya Serie A bos, masa sih Ligue 1 mau kasih kalah Serie A. Aduh. Berat saudara-saudara, berat. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan bukan solusi krisis timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Bagi sobat yang belum tahu, Komisi DPR telah menyetujui proses naturalisasi 5 atlet sepak bola termasuk Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Abang tahu banyak yang antusias kerana profil kedua pemain muda ini sangat menarik. Mauro Zylstra yang berusia 20 tahun bermain untuk FC Volendam dan baru saja menjalani debut seniornya di era divisi awal tahun ini. Dia adalah tipe penyerang target man klasik yang memiliki fizik yang kuat untuk menerima dan menahan bola di kotak penalti. Dengan tinggi 1.9 meter, Mauro juga piawai dalam menerima bola mati. Miliano Jonathan pula berusia 21 tahun dan bermain untuk FC Utrecht. Dia bermain di posisi sayap kanan dan juga bisa bermain sebagai inside forward. Miliano piawai menggiring bola dan sering memotong dari area sayap untuk melepaskan tembakan ke gawang. Bergerak tinggi dan kemampuan teknis yang mumpuni. Potensinya ada, namun opini abang mereka masih belum mampu mengisi kekosongan oleh Romeni di timnas untuk kualifikasi putaran keempat Piala Dunia. Dari segi profil, Mauro adalah target man, tapi untuk saat ini ia belum konsisten mencetak gol. Di sisi lain, Miliano lebih cocok bermain dari area sayap. Selain itu, tekanan saat ini sangat tinggi bagi mana-mana pemain Indonesia, apalagi pemain muda yang belum pernah main untuk tim utama. Kita hanya punya sekitar 40 hari sebelum pertandingan melawan tim Arab dan waktu ini tidak cukup untuk mengintegrasikan para pemain muda ini. Jika kalian ingin video untuk membagikan pandangan abang tentang rencana untuk timnas menjelang kualifikasi Piala Dunia, komentar Makanya itu diadakan FIFA Matchday. Maksudnya bukan diadakan FIFA Matchday, tapi kita ikut ke sana gitu kan. Lawan Chinese Taipei, kemudian lawan Lebanon. Ya penting lah supaya dapatlah chemistry antara pemain ini kan, apalagi pemain yang baru bergabung seperti Mauro Zylstra, seperti Miliano Jonathan. Itu kan penting itu ikutnya. Jadi ya saya pikir bisa lah, apalagi dengan skema 3-4-3 lah. Patrick Kluivert bisa lah, dia ditaruh di sayap kanan, jadi bisa menusuk gitu kan area kotak penalti dan bisa
blessing itu kalau bisa kan. Jadi ya semoga lah kita punya timnas semakin baik dan kita bisa lolos ke Piala Dunia, karena itu harapan kita, timnas kita lolos ke Piala Dunia. Tapi yang agak sedikit mengherankan, kenapa si kampret Kuwait ini mengundurkan diri gitu kan. Tarik diri secara sepihak, membatalkan secara sepihak, padahal kita sudah keluarkan jadwalnya itu dan harusnya bertanding sih. Tapi tidak masalah karena kita sudah punya pengganti yang lain, walaupun secara rank FIFA masih jauh dari Indonesia, 170-an lah, 172, 73 kalau saya tidak salah. Tapi ya tidak masalah, intinya kita dapat lawan tanding dan ya kemistrian antar pemain bisa terjaga, dan kita di ronde keempat kita bisa lawan Arab Saudi, bisa lawan Irak, dan kita hanya butuh 2 kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia. Ya semoga kita bisa menang, jangan sampai kalah. Supaya apa? Supaya kita lolos ke Piala Dunia. Harapannya kita itu sederhana, lolos Piala Dunia. Sah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.